Hujan turun deras di sebuah kota kecil. Di depan sebuah rumah sakit, seorang pemuda bernama Rian berdiri sendirian sambil memegang payung merah. Matanya terus melihat pintu rumah sakit. Sudah 3 jam ia menunggu. Tak lama kemudian, seorang gadis bernama Maya keluar dari pintu. Wajahnya pucat. Rian segera menghampirinya. "Bagaimana keadaan ibumu?" Maya menunduk. "Dokter bilang harus segera operasi." "Berapa biayanya?" Maya menggeleng sambil menahan tangis. "Aku tidak tahu harus mencari dari mana." Rian terdiam. Ia tahu Maya hidup sederhana. Ayahnya sudah meninggal sejak kecil. Kini hanya ibunya satu-satunya keluarga yang ia miliki. Rian menggenggam tangan Maya. "Jangan takut, kita cari jalan bersama." Maya menatapnya. "Kamu selalu bilang begitu. Karena aku tidak akan meninggalkanmu." Maya tersenyum di balik air matanya. "Janji." Rian mengangguk. "Janji." Rian dan Maya sebenarnya sudah saling mencintai sejak lama. Mereka bukan pasangan kaya. Rian bekerja sebagai kurir. Maya bekerja di sebuah toko kecil. Setiap sore, Rian selalu menjemput Maya. Mereka tidak pernah pergi ke restoran mahal. Mereka hanya duduk di taman sambil berbagi satu bungkus makanan. Suatu sore, Maya bertanya, "Rian, kalau nanti kita menikah, kamu ingin punya rumah seperti apa?" Rian tertawa. "Rumah kecil." "Kenapa kecil?" "Supaya kalau kamu marah, aku gampang mencarimu." Maya tertawa. "Kamu ini." Rian kemudian berkata, "Yang penting rumah itu penuh tawa." Maya menatapnya. "Kalau suatu hari aku tidak bisa tertawa?" Rian menjawab pelan. "Kalau kamu tidak bisa tertawa, biar aku yang membuatmu tersenyum." Maya menggenggam tangannya. Tidak ada yang tahu bahwa percakapan sederhana itu kelak menjadi kenangan paling menyakitkan bagi Rian. Operasi ibu Maya berhasil, tetapi biaya pengobatan sangat besar. Rian mulai bekerja dari pagi hingga tengah malam. Pagi menjadi kurir, malam bekerja di gudang. Tangannya sering terluka, tubuhnya semakin kurus. Maya mulai khawatir. "Kamu harus istirahat." "Aku tidak apa-apa." "Kamu bohong." Rian tersenyum. "Aku cuma ingin ibu kamu sembuh." Maya menangis. "Aku tidak ingin kehilangan kamu hanya karena kamu terlalu memaksakan diri." Rian memeluknya. "Aku tidak akan pergi." Namun malam itu, ketika Maya sudah tertidur, Rian duduk sendirian di luar rumah. Ia menghitung uang yang dikumpulkannya. Masih kurang banyak. Rian menatap langit. "Tuhan, kalau boleh, ambillah semua kesulitanku." Jangan ibunya Maya. Suatu hari, Maya melihat Rian berbicara dengan seorang perempuan di depan sebuah hotel. Perempuan itu memberikan amplop kepada Rian. Maya terkejut. Ia tidak tahu bahwa perempuan tersebut adalah pemilik perusahaan tempat Rian bekerja. Rian menerima uang itu sebagai uang muka pekerjaan tambahan. Namun Maya salah paham. Malamnya, Maya bertanya, "Siapa perempuan tadi?" "Atasanku." "Kenapa dia memberikan uang?" "Karena aku mengambil pekerjaan tambahan." Maya terdiam. "Kenapa kamu tidak pernah cerita?" "Aku tidak ingin membuatmu khawatir." Maya mulai menangis. "Aku hanya takut kamu berubah." Rian memeluknya. "Aku bekerja keras karena ingin masa depan kita." Maya mengangguk. "Maaf." Rian mengusap air matanya. "Aku tidak marah." Mereka kembali berpelukan. Namun takdir belum selesai menguji mereka. Beberapa bulan kemudian, ibu Maya kembali sakit. Kondisinya semakin buruk. Dokter mengatakan penyakitnya sudah menyebar. Maya menangis di lorong rumah sakit. "Dok, tolong selamatkan ibu saya." Dokter hanya bisa menggeleng. "Kami akan melakukan yang terbaik." Rian berdiri di samping Maya. Ia tidak mengatakan apa-apa. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus berkata apa. Malam itu, ibu Maya memanggil Rian. "Nak." "Ya, Bu." "Jaga Maya." Rian menahan air mata. "Ibu akan sembuh." Ibu Maya tersenyum. "Jangan bohong kepada orang tua." Rian terdiam. Ibu tahu waktu ibu tidak banyak. "Bu, kalau nanti ibu pergi, jangan biarkan Maya sendirian." Rian menggenggam tangannya. "Saya janji."
Pagi berikutnya, Maya tertidur di kursi. Rian duduk di samping tempat tidur. Ibu Maya membuka mata. Ia tersenyum. Kemudian perlahan matanya terpejam. Rian menyadari napasnya berhenti. Bu, tidak ada jawaban. Rian menekan tombol panggil dokter. Namun semuanya sudah terlambat. Maya terbangun. Ibu, Rian menatap Maya. Air matanya jatuh. Maya langsung mengerti. Tidak, ia berlari memeluk ibunya. Ibu, bangun, Bu. Tangis Maya memenuhi ruangan. Ibu janji mau melihat aku menikah. Rian hanya bisa menangis. Maya memeluk tubuh ibunya sambil berkata, "Jangan tinggalkan aku." Hari itu, dunia Maya terasa runtuh. Setelah pemakaman, Maya berubah. Ia lebih banyak diam. Ia tidak mau makan, tidak mau bekerja, tidak mau bertemu siapapun. Rian selalu datang. Namun Maya justru berkata, "Pergilah." Rian terkejut. "Aku ingin menemanimu. Aku tidak butuh ditemani." Maya, "Aku hanya ingin sendiri." Rian menahan air mata. Baik, ia pergi. Tetapi setiap malam, Rian tetap meletakkan makanan di depan rumah Maya. Tanpa mengetuk, tanpa meminta Maya membukakan pintu. Hari demi hari berlalu. Sampai suatu malam, Maya membuka pintu. Ia menemukan makanan dan sebuah kertas kecil. Tulisan Rian, "Aku tidak tahu bagaimana menyembuhkan kesedihanmu. Jadi aku hanya bisa memastikan kamu tidak kelaparan." Maya menangis. Untuk pertama kalinya setelah kepergian ibunya, Maya tersenyum kecil. Beberapa minggu kemudian, Maya kembali bekerja. Ia dan Rian kembali bersama. Suatu sore, mereka duduk di taman yang biasa mereka datangi. Maya berkata, "Rian, ya, terima kasih karena tidak meninggalkanku." Rian tersenyum. "Aku sudah berjanji." Maya menatapnya. "Kapan kita menikah?" Rian tertawa. "Kalau uangku sudah cukup." Maya tersenyum. "Aku tidak peduli pesta besar. Aku juga. Yang penting kamu." Rian menggenggam tangannya. "Kalau begitu, tahun depan." Maya mengangguk. Janji, janji. Mereka tidak tahu bahwa janji itu akan diuji sekali lagi. Malam itu hujan deras. Rian sedang mengantar pesanan terakhir. Teleponnya berdering. Maya menelepon. "Rian, kamu di mana?" "Sebentar lagi pulang." "Hati-hati." Rian tersenyum. "Jangan khawatir." Rian, "Ya, aku sayang kamu." Rian terdiam sejenak. "Aku juga sayang kamu." Telepon berakhir. Beberapa menit kemudian, sebuah kendaraan melaju terlalu cepat di jalan yang licin. Rian mencoba menghindar, namun kecelakaan terjadi. Motor Rian terjatuh. Tubuhnya terpental. Teleponnya pecah. Maya menunggu di rumah. Jam berganti. Rian tidak pulang. Pukul 2 dini hari, Maya mendapat telepon dari rumah sakit. "Apakah Anda keluarga Rian?" Maya membeku. "Ya." Rian mengalami kecelakaan. Maya berlari ke rumah sakit. Di depan ruang operasi, ia melihat beberapa petugas. Tangannya gemetar. "Bagaimana keadaan Rian?" Dokter terdiam. "Kondisinya sangat kritis." Maya menangis. "Tolong selamatkan dia. Kami akan berusaha." Operasi berlangsung berjam-jam. Akhirnya dokter keluar. "Kami berhasil menstabilkan kondisinya." Maya menghela napas lega. Namun dokter melanjutkan, "Dia mengalami cedera serius." Maya menggenggam tangannya sendiri. "Apakah dia akan sadar?" Dokter tidak langsung menjawab. "Kita harus menunggu." Hari pertama, Maya duduk di samping Rian. Hari kedua, Maya masih menunggu. Hari ketiga, Maya menggenggam tangan Rian. "Rian." Tidak ada jawaban. Maya menangis. "Kamu ingat janji kita?" Air matanya jatuh ke tangan Rian. "Kamu bilang kita akan menikah tahun depan." Maya tersenyum sambil menangis. "Jadi jangan pergi." Untuk pertama kalinya, jari Rian bergerak. Maya terkejut. "Rian." Perlahan mata Rian terbuka. Maya menangis bahagia. "Kamu sadar?" Rian tersenyum. Lemah. "Aku belum boleh mati." Maya tertawa sambil menangis. "Kenapa?" "Karena aku masih punya janji." Setelah berbulan-bulan menjalani pemulihan, Rian akhirnya sembuh.
Namun ia tidak lagi bisa bekerja seperti dulu. Mereka tidak peduli. Rian dan Maya menikah sederhana. Tidak ada gedung mewah. Tidak ada pesta besar. Hanya keluarga dan beberapa sahabat. Sebelum akad, Rian memegang tangan Maya. Aku pernah takut tidak bisa memberimu kehidupan yang indah. Maya tersenyum. Kamu sudah memberiku sesuatu yang jauh lebih mahal. Apa? Kesetiaan. Rian meneteskan air mata. Maya berkata, selama kamu masih menggenggam tanganku, aku sudah punya rumah. Mereka akhirnya menikah. Bertahun-tahun kemudian, Rian dan Maya memiliki seorang anak perempuan. Suatu sore, hujan turun. Anak mereka berdiri di depan pintu sambil membawa payung merah. Ayah, ibu, ayo jalan. Rian tertawa. Maya melihat payung itu. Payung yang sama seperti yang ia lihat pada hari pertama bertemu Rian. Ia tersenyum. Kemudian menggenggam tangan suaminya. Rian, ya, dulu aku takut kehilangan semua orang yang aku cintai. Rian memandangnya. Tapi sekarang, Maya tersenyum. Sekarang aku tahu, orang yang benar-benar mencintai kita mungkin pergi suatu hari nanti, tetapi cinta yang mereka tinggalkan akan selalu tinggal. Rian memeluk Maya. Di bawah hujan, mereka berjalan bersama anak mereka. Tidak ada kehidupan yang sempurna. Ada kehilangan, ada air mata, ada kesedihan. Tetapi setelah semua penderitaan yang mereka lalui, Rian dan Maya akhirnya mengerti. Kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa kesedihan. Kebahagiaan adalah ketika setelah berkali-kali terluka, kita masih memiliki seseorang yang memilih untuk tetap menggenggam tangan kita. Dan di bawah payung merah itu, mereka berjalan pulang bersama.